baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Boleh ketua kelas dipimpin soalnya. Ya. Oke, baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, lebih baik kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Sebelum itu Ibu izin absen dulu ya. Karihatur, Haji Ibu. Nulizati, Iya. Dita belum hadir ya? Belum. Sama Dina. Iya, iya. Oke, baik. Sebelum mulai pembelajaran, Ibu ada games. Kalian boleh bangun dulu ya. Berdiri. Oke. Misalkan gamesnya itu Ibu bilang pegang telinga kalian harus fokus ya. Ketika Ibu bilang pegang telinga, nah kalian ngerti kan? Oke. Ibu. Siap? Coba pegang hidung. Coba pegang mulut. Coba pegang telinga. Iya, oke. Kalian udah fokus ya sepertinya, udah semangat. Oke, kalian boleh duduk. Baik anak-anak, coba kalian perhatikan gambar berikut ya. Nih, menurut kalian apakah tangan orang tersebut langsung bergerak menjauh saat menyentuh benda panas itu? Iya. Kenapa tuh? Menurut kalian tuh semua gerakan tubuh tuh harus menunggu perintah dari otak dulu nggak sih? Iya. Waduh, jawabannya beda-beda ya. Ada yang bawa spidol nggak? Jawaban kalian bisa ditulis di papan tulis ya, biar tahu siapa yang jawabannya beda, siapa yang jawabannya iya mana yang tidak. Boleh apa? Tulis Jawab. Saya tulis namanya di bawah. Iya. Ya, betul. Masuk. Ayo. Kamu kenapa telat? Oke. Boleh langsung silakan duduk ya. Oke. Jadi karena jawabannya berbeda-beda, kita akan membuktikan jawaban kalian semua ini melalui kegiatan yang akan kita lakukan hari ini. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang sistem saraf manusia. Yang dimana bagaimana tubuh menerima rangsangan dan memberikan respon. Lalu di sini itu ada tujuannya memahami definisi dan struktur sistem saraf manusia secara menyeluruh, menjelaskan mekanisme kerja input saraf dan jenis-jenis neuron dalam sistem saraf, lalu mengidentifikasi fungsi sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Nah, nih, coba kalian amati gambar ini. Apa yang kalian lihat? Apa? Iya, betul. Bagus ya. Menurut kalian apakah semua bagian neuron itu memiliki bentuk yang sama? Tidak. Tidak ya. Bagaimana apa sih yang paling panjang itu nih? Namanya ada yang tahu nggak?
manusia. Betul. Lanjut kita akan menjelaskan definisi yang struktur. Jadi sistem saraf itu jaringan kompleks yang mengatur dan mengkoordinasi fungsi tubuh serta memungkinkan komunikasi antar bagian tubuh. Nah, sistem ini juga menerima rangsangan, memproses informasi dan menghasilkan respon yang tepat. Nah, untuk strukturnya itu sistem saraf pusat terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang berfungsi sebagai pusat pengendali utama. Nah, sistem saraf tepi jaringan saraf di luar SSP yang menghubungkan SSP tersebut dengan seluruh organ tubuh. Di sini ada sel saraf neuron. Nah, di sini ada bagian-bagian neuron. Neuron itu terdiri dari 3 bagian utama, yaitu ada badan sel atau soma sebagai pusat kendali, dendrit yang menerima sinyal dari neuron lain, dan akson yang menghantarkan impuls ke sel berikutnya. Lalu di sini ada mekanisme impuls saraf yang dimana dimulai dari reseptor yang mendeteksi rangsangan lalu diteruskan melalui neuron sensorik menuju otak untuk diproses dan direspon. Lalu dari otak ke efektor itu, setelah otak memproses informasi, perintah dikirim melakukan neuron motorik menuju efektor atau otot kelenjar untuk menghasilkan respon gerak atau sekresi. Nah, ini untuk gambar-gambarnya ya, yang itu neuron motorik, sensorik, sama interneuron. Ini jenis-jenis neuron yang gambarnya tadi. Jadi neuron sensorik itu mengirimkan impuls saraf dari reseptor indera menuju sistem saraf pusat, terus berfungsi menerima rangsangan dari lingkungan luar maupun dalam tubuh. Nah, untuk neuron motorik itu mengirimkan impuls saraf dari sistem saraf pusat menuju otot dan kelenjar atau glandula, menghasilkan respon gerak atau sekresi. Nah, interneuron itu menghubungkan neuron sensorik dan neuron motorik di dalam sistem saraf pusat. Interneuron itu berperan sebagai penghubung dan pengolah informasi. Lalu di sini ada sistem saraf pusat yang dimana otak pusat pengendali utama sistem saraf manusia. Terus otak merespon informasi dari seluruh tubuh, mengatur pikiran, emosi, memori, dan gerakan. Nah, otak itu terdiri dari otak besar, cerebrum, atau otak kecil, cerebellum, dan batang otak yang masing-masing memiliki fungsi spesifik. Nah, untuk sumsum tulang belakang itu berfungsi sebagai jalur komunikasi untuk utama antara otak dan seluruh tubuh. Nah, itu meneruskan impuls saraf dari reseptor ke otak dan sebaliknya, serta berperan dalam refleks tubuh yang terjadi secara cepat tanpa melibatkan otak. Ini ada sistem saraf tepi yang saraf somatik itu bertanggung jawab mengendalikan gerakan sadar tubuh. Sistem ini menerima sinyal dari reseptor sensorik dan mengirimkan perintah ke otot rangka, memungkinkan kita berjalan dan menulis, melakukan aktivitas yang disadari. Saraf otonom itu mengatur fungsi tubuh yang berlangsung secara otomatis tanpa kendali sadar, seperti detak jantung, pernapasan, dan pencernaan. Ini tuh terbagi menjadi sistem simpatis, yaitu respon darurat, dan parasimpatis, istirahat dan pemulihan. Nah, di sini ada ayat Al-Quran yang menjelaskan yang artinya itu, dan dialah yang telah menciptakan bagimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Jadi ayat ini tuh mengingatkan kita bahwa sistem saraf manusia itu memungkinkan kita mendengar, melihat, dan merasakan. Nah, Allah menciptakan ini tuh sangat luar biasa. Impuls saraf yang berjalan dari reseptor ke otak merupakan bukti keagungan dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sistem saraf ini anugerah Allah yang memungkinkan kita merasakan keindahan dunia. Apakah kita sudah bersyukur atas nikmat pendengaran, penglihatan, dan akal yang diberikan Allah? Lalu lanjut ke kita akan melakukan praktikum. Silakan melakukan praktikum. Boleh perwakilan kelompoknya maju ke depan. Bawa 2 bangku aja di sini. Yang
Mau nggak? Itu ada Udah. Ya. Saya Kamu pindah sih, pindah. Ih, kamu Pak. Pindah pasalnya mau nggak? oh Jadi kamu tipe Dina tidur di sini. Bagaimana? Ada yang mau garis. Jadi yang itu pakai buku. Nah itu tuh, ini tuh praktikumnya kan nih bagian dengkul sini nih, kalau misalkan kita ketuk, nah dia bakal ngerespon nggak, dengkulnya bakal refleks, bakal ke depan gitu atau enggak? Coba ya. Bagian sini sini Ada praktik loh. kan buat melihat responnya si dengkul tersebut bakal Jangan pakai ngerespon dendam video. tendang ke depan, jangan ditendang deh kamunya ya. Boleh di ini aja di Berarti sini aja nih, di bagian sini. Udah terlalu saya Maaf ya, betul. sendiri aja mereka. Gimana? Oke, ini nih di sini lampunya Dina. Ini. Mulai ya gini nih. Ya, gitu. Oke. Tapi jangan refleks nendang ya, kasihan temannya nanti. Sakit gak sih? Lalu dia Enggak. Kan di bagian lakukan sini ya. Di bagian lakukan sini. Oh iya, Iya. sini. Iya, Di sini ya, Bu. Apa sih banyak lakukan dengkul? Lutut. Iya, situlah. Dengkul sini nih yang lakukan dengkul. Di sini ya. 1, 2, 3. Yang kuat biar dia tuh ngerasa biar respon dengkulnya itu loh, dia bakal nendang atau enggak gitu. Harus ada dengkulnya, kita mau ngeliat ini nih, mau identifikasi. Nggak ada rasanya, ada yang mau penggaris lagi nggak? garis udah sih. Coba. Saya tuh pakai tangan bu. Cuma nggak ada respon ya. Nggak ada respon. Harusnya hidupnya kayak menggantung gitu gak Oh, sih? menggantung. Menggantung di bawah nih. Nih coba deh, nih kan kalau misalnya kita gini kayak Iya. bagian gitu loh. Saya pernah cobain bu di rumah. Iya. Masa kamu? maaf coba. Gimana ya? Bagian coba yang sebelah Aku kurang sebelah. kencang deh kayaknya salah kencang. Tuh pakai malu. Waduh. Coba lagi. Rajin. Lagi. Atau mau tukeran, coba mau lo yang bikin tidak? Kaki aku panjangan. Coba lagi tadi kayak gitu. Oh, kayaknya harus langsung gantung gitu deh. Kerasa ya? Iya. Oh iya kerasa bu. Iya. Iya. Harus ngegantung. Iya kan? Maaf ya. Nah itu dari Ya kan ada responnya kan ya, si dengkul itu tiba-tiba ngegoyang. Iya. Kayak ibarat kata kita nggak mau ngomongin air panas nih, terus itu tahu kita panas, maksudnya kita nggak menghindar ya. Nah sama kayak kakinya gitu. Oh, gitu. Nah kalian boleh kembali ke tempat duduk masing-masing. Ibu punya AKBD yang harus kalian kerjakan dari hasil praktikum kita. Ibu kasih waktu 5 menit buat kalian isi LKPD-nya ya.
Kamu kenapa telat? Waktunya 3 menit lagi ya. Gimana, udah selesai semua? Yang udah selesai boleh bacakan hasilnya ya di depan. Kamu udah selesai kelompoknya? Boleh disampaikan duluan, maju ke depan sambil nunggu temennya yang belum selesai. Iya, sama pertanyaan. Oke, baik. Kalau dari
percobaan yang tadi kami lakukan. Jadi dapat disimpulkan bahwa ketika kaki yang diberikan rangsangan itu dia akan bergerak atau menendang ke depan ya, secara refleks atau spontan karena responnya itu cepat tanpa melewati pemrosesan sadar di otak, melainkan langsung diteruskan melalui sistem saraf tulang belakang. Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya anak-anak, setelah kita melakukan praktikum tadi dan sudah tahu ya hasilnya itu apa, menurut kalian apa sih fungsi sistem saraf itu? Ada yang tahu nggak? Yang tadi udah kita Saya pelajari. sendiri itu sistem saraf itu tuh berfungsi buat menerima rangsangan sama memberikan respon terhadap suatu rangsangan tersebut. Betul. Oke, jadi ada ayat Al-Quran juga di surah An-Nahl ayat 78 yang artinya itu Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dan dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu. Nah, lalu ia memberikan kepadamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu tuh bersyukur. Jadi menurut kalian keterkaitan surah An-Nahl itu dengan materi kita hari ini itu apa ya? Ada yang tahu nggak? Karena pendengaran dan penglihatannya bekerja melalui sistem saraf. Oke, betul ya, bagus. Oke, jadi pendengaran, penglihatan, sentuhan, dan berbagai rangsangan lainnya itu diterima oleh reseptor lalu dihantarkan melalui sistem saraf menuju otak untuk diproses. Nah, sekarang balik ke awal. Jadi semua gerakan tubuh itu harus menunggu perintah dari otak atau enggak nih? Ya, kenapa sih bisa kayak gitu tuh? Karena ada gerak refleks yang dapat berlangsung sangat cepat melalui sumsum tulang belakang. Jadi gerakannya itu tidak melewati otak gitu, jadi langsung ke sumsum tulang belakang. Oke, betul Maula. Ya, jadi saat menyentuh benda panas atau apapun itu ya, tubuh tuh dapat langsung merespon sebelum otak menyadari sepenuhnya. Nah, kalau kalian ingin tahu konsentrasi itu mempengaruhi kecepatan respon seseorang. Nah, bagaimana rancangan percobaan yang bisa kalian buat? Ada yang tahu nggak? Saya Bu, Apa? dengan membandingkan siswa yang fokus dengan siswa yang sedang berbicara. Oke, betul. Ada lagi? Apa? Mungkin sekolahnya itu mengukur hasil tangkapan penggaris di kedua kondisi tersebut pada siswa tersebut. Oke, betul ya. Oke, jadi apa namanya? Dengan penggaris pun bisa ya, kita juga tahu respon si sarafnya itu. Kalau misalkan kita pakai penggaris, kita sentuh kayak gitu, jadi dengan respon untuk kaki ke depan. Oke, tepuk tangan dulu ya untuk kalian semua untuk hari ini. Bagus. Sekarang siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Oke. Mungkin untuk pembelajaran hari ini itu sistem saraf berfungsi untuk menerima, mengolah dan merespon rangsangan. Sistem saraf tersusun atas neuron yang terdiri dari yang tadi itu dendrit, terus juga ada badan sel dan juga akson yang tadi paling panjang. Terus respon tubuh dapat berupa gerak sadar maupun juga gerak yang refleks atau spontan. Oke, betul sekali ya. Jadi melalui kegiatan hari ini kita mengetahui bahwa sistem saraf itu berperan penting dalam mengatur seluruh aktivitas tubuh dan memungkinkan tubuh untuk merespon rangsangan dengan cepat. Oke, jadi belajar bukan tentang siapa yang paling cepat memahami, tetapi siapa yang terus mau mencoba dan mengamati dan bertanya. Oke, pertemuan selanjutnya kita akan membahas impuls saraf ya, mekanisme pengantaran impuls saraf. Jadi silakan dipelajari materi yang akan datang.
datang. Oke, untuk materi hari ini kita cukupkan sampai sini saja. Ketua kelas boleh dipimpin doa. Oke, baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alfa baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai.